Halo kawan-kawan OPX Traders, kita dapat pertanyaan baru dari teman kita, Chowe di Instagram ya. Bang, kalau harga naik tapi habis itu harga turun dan bandar aku masih di atas MA 200, itu gimana ya? Masih oke atau bagaimana ya? Contoh BSBK, oke. Jadi mungkin abang ini baru ngelihat konten kita ya, atau baru nggak pelajarin ya. Jadi kita coba bahas di emitennya langsung ya. BSBK. Ini BSBK sebenarnya kita harus masukin daftar list kita nih guys, tapi aku coba bedah dulu ya guys. Oke, BSBK itu dari area sini ya. Kenapa diangkat terus dibanting ya? Oke, kita coba lihat dulu ya. Nah, di sini PR-nya ya guys. Aku bahas dulu ya. Garis si ungu ini sebenarnya itu dari yang aku pelajari ulang ya. Ini adalah volume dari akumulasi atau distribusi volume ya, bukan bandar khusus atau market maker khusus ya. Jadi volume. Jadi ketika ada yang nge-HK barang besar tapi harganya tidak berubah, biasanya ini naik guys duluan. Oke ya. Sampai situ ya, oke. Nah, sebenarnya dari data itu kita bisa lihat di area sini yang ngenaikin barang itu bener. Ada volume besar yang ngenaikin barangnya karena di sini curam ya. Curam kenaikannya berarti emang ada yang nge-HK besar-besaran di area sini, oke. Terus di area sini sebenarnya ada signal guys. Signalnya adalah buangan dari bandar. Seharusnya kalau kalian yang ngikutin aku di area sini ketika ada kecuraman seperti ini itu udah out aja. Jadi itu signal ya. Terus kalian bisa lihat ya, ketika dia buangan di area sini, itu merahnya luar biasa guys ini. Sekitar 2 bar kan jatuhnya. Jadi dia buang barang 2 bar langsung guys. Jadi ini benar-benar pengen keluar bandarnya, tapi ketika di area sini, di area MA 200 itu ada cenderung akumulasi lagi. Nah, untuk akumulasinya kalian bisa lihat di sini kecil guys. Kenaikannya ya. Area kenaikan kecil ini berarti emang retail yang naikin volumenya. Ya, ngerti ya? Jadi ketika MA 200 ditahan di MA 200, yang naikin ini emang retail, guys. Tapi tapi biasanya kalau ada retail yang ngenaikin barang itu dia bukan retail biasa, mungkin ya yang banyak ya untuk cash flow-nya. Jadi bukan retail biasa ya, biasanya emang retail-retail yang main swing atau jangka panjang dan dia tahu bahwa sahamnya akan dinaikin. Tapi sekali lagi itu bukan uh, teori utama guys, itu bukan jawaban utama, itu hanya market yang apa, kalau ibaratnya itu chart itu bukan menentukan dari fundamental perusahaan kan, sesimpel itu ya. Jadi apakah ketika ada yang akumulasi itu akan membuat marketnya naik ke atas? Belum tentu guys, karena bisa aja kan ketika ada akumulasi di atas, market yang di bawah ini terus ke bawah bisa aja karena ada yang buangan seperti itu ya. Nah, di sini pentingnya kita ketika ada bantingan seperti ini kita langsung out, guys. Supaya apa? Supaya mental kita tetap kejaga. Jadi walaupun kan kita naik di area sini ya, ketika ada HK besar kita kelihatan ya masih ada space waktu di area sini. Ketika ada HK besar terus cenderung MA 200-nya dibawa naik, masuk di area sini, di sini sudah untung kalau sudah ada buangan seperti ini, buang di area sini sudah 6% kan. Sudah aman kan di area situ. Kita lihat aja nanti di MA 200 apakah dia mau naik lagi. Kalau kecenderungan akumulasinya tetap dijaga sampai beberapa waktu tidak tembus dari MA 200 baru masuk lagi guys. Itu lebih aman menurut aku. Karena apa? Karena kita ngejaga yang penting profit dulu. Perihal nanti dibawa turun atau enggak, yang penting kita nggak ikut gitu. Yang penting profit dulu, entah kamu ambil 2% atau 3% nggak masalah. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kita jelaskan lagi. Ketika di area sini, market emang optimis menuju ke atas. Oke, okay. Udah jelas ya, udah kelihatan ya market udah jelas menuju ke atas. Tapi biasanya guys, ketika di area sini itu kadang volume, ini kan volume ya, volume yang nge-HK barang itu lebih banyak daripada orang yang ngebuang barang. Tapi biasanya yang yang ngebuat chart ini jatuh biasanya bandar besar guys. Jadi dia ngasih gimana ya?
Kalau kita anggap gini aja deh, kita ambil chartnya deh. Nah, BSBK ya. Biar lebih jelas ya. Nah, oke. Nah, di sini kan tadi kan uh, pola volume bandar itu semakin meningkat, tapi chart atau harga itu dibawa ke bawah. Ini logikanya ya. Logikanya, kenyataan di marketnya adalah ketika saham ini dibawa turun, tapi ada orang akumulasi besar, harga cenderung dibawa ke turun, itu berarti bandar di sini ngebikin gemuk di area si over guys. Jadi overnya digemukin supaya apa? Supaya yang lain ikut ambil barangnya, barangnya bandar. Jadi bandar itu buang barang di over. Oke? Okay? Tapi kalau bandarnya ngambil barang di area sini, biasanya itu kecenderungan price-nya itu, harganya itu tetap guys, stabil aja ke atas dia atau stabil aja sideways. Itu pola kedua. Berarti di sini emang bandar mau keluar, tapi dia maunya keluarnya di area over tanpa bantingan. Jadi karena dia merasa di sini bantingnya kebesaran atau bantingannya itu terlalu terlalu rendah, jadi dia bikin supaya market itu nggak fear, dia tahan di MA 200 tapi dia sambil jualan di over guys, supaya orang ngambilnya di over aja, seperti itu ya. Jadi itu yang membuat si harga ini cenderung ke bawah, tapi price-nya ini tetap ke atas, si akumulasi volumenya ini tetap ke atas. Itu ya logikanya ya. Nah, sekarang ngejawab dari pertanyaannya, apakah saham ini akan diangkat ke atas? Bisa diangkat ke atas. Bisa, guys. Tapi kapan? Kapannya itu tergantung bandar. Makanya kalau sudah diangkat ke atas dan cenderung ada buangan, menurut aku mending out aja dulu. Nanti pas sudah di bawah kelihatan ada akumulasi besar dan cenderung harganya menuju ke atas dan akumulasi dari bandarnya bagus, baru ikutan, seperti itu ya. Daripada kalian menunggu guys, aku pernah menunggu juga di saham-saham kayak apa kemarin ya. Lupa lagi apa namanya. Jadi ketika ada angkatan seperti ini, biasanya kalau sudah dibanting pada hari itu lama guys nunggunya. Lama nunggunya. Kita coba belajar dari BSBK ya. Kita ambil contoh kasusnya ya. Nah, kita anggap sorry. Error dari si Stockbit ini yang bikin nyesek. Nah, kalau kita ambil kasus tadi itu beradanya di sini, guys. Menurut lu lama nggak sampai sini? Ya kan? Lu akan cuma bisa keluar ketika diangkat setinggi ini, bro. Jadi menurutku kalau sudah diangkat ya udah keluar aja, kalaupun dia dibanting ya. Karena kita nggak tahu bakalan diangkatnya lebih banyak atau diangkatnya bakalan panjang atau enggak, seperti itu ya. Jadi kalau sudah diangkat ya udah keluar dulu, nanti pas sudah di bawah tunggu aja dulu, tunggu aja dia pola bandar bagus, ada frekuensi besar lagi, ya udah baru ikut lagi, seperti itu ya. Untuk polanya, nih kalian bisa lihat ya di area sini 24 September, coba kita lihat ya, semoga aja sama nih kasusnya. Nah, 24. Nah, 24 September juga gimana, Bro? Duh, kelihatan kan? Dia nyangkut juga di bagian atas, Bro. Malah cenderung akumulasi besar kan, tapi tetap dibanting. Jadi saran aku kalau sudah ketika ini kan ada pola bantingan nih di area sini. Saran aku kalau sudah ada pola bantingan di area sini sudah out aja. Walaupun minus atau cuannya tipis nggak masalah guys. Daripada lama nunggunya, lama nunggunya beberapa hari gitu. Mending uangnya dipakai ke tempat lain kan. Ya seperti itu ya. Jadi kalaupun dibanting di area sini nggak usah ikut kelamaan. Nah, tapi sekali lagi kalau ditarik ya, kalau diambil yang satu hari itu sebenarnya polanya itu emang di bawah bro. Nah ketika di sini kan di bawah ya polanya, jadi emang dinaikin sebentar untuk take profit aja sebenarnya dari bandarnya ya. Satu untuk ini ya, asumsi aku ya, satu ya untuk membuat likuiditas harga agar penumpang-penumpang lain itu pada cut loss di sini kemungkinan, atau emang bandarnya lagi akumulasi baru di area sini ngumpulin barang biar dia siap naikin terbang ke hari selanjutnya. Nah
Karena ini udah dibahas, kita coba bedah bandarnya ya. Karena aku kemarin masih belum sempat ya. Seharusnya ini masuk ke tier 1, tapi kita lihat dulu ya. Soalnya ada frekuensi besar nih. Oke, yang tadi udah jelas ya kemungkinan jawabannya ya. Jadi akumulasi besar betul. Bisa aja membuat si saham ini ikutan akan terbang lagi, tapi waktunya itu nggak ada patokan guys. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, dan itu melelahkan untuk menunggunya ya. Kalau saran aku, kalau sudah di atas dan ada buangan bandar dari sedikit, ini kan kelihatan ya. Kalaupun dari 5 menit aja kalian main nih, ketika diangkat 5 menit di area sini, lu masih sempat masuk tuh. Masuk di area sini kan, diangkat 2% sudah bisa take profit. Di area sini kalau ada bantingan dan cenderung harga apa si candlenya merah, ya udah out aja dulu. Yang penting kalau setiap hari dapat 2% kan lumayan guys. Seperti itu ya untuk pola dari volume bandarnya ini ya. Volume akumulasi dan distribusinya. Jadi seperti itu ya untuk ngelihatnya. Sekarang kita bahas BSBK-nya. Kita cek dulu untuk bandarnya guys. Today hari ini ada YP. Market makernya siapa? BSBK. Nah, oke. Ada FZ yang nyangkut di atas PFSQ. Yang naikin si PF sama FZ ya. Bandar-bandar XL juga. Nah, XL kan yang buangan di area sini, di area yang diangkat tadi. Ya emang itu polanya bandar sih buat ngeluarin si retail guys. Mana bandar-bandar mainstream kita? CC, JP. CC akumulasi, oke. FZ penunggunya. Kita data dulu ya. Sebelumnya itu dinaikin oleh XL. XL penunggu utama dan sudah buangan XL-nya, tapi masih besar guys untuk XL. Dengan FZ, PF itu pemainnya. CC di mana posisinya? Oke, CC baru akumulasi ya di area sini. Jadi CC baru kontribusi tapi kecil CC. 91 juta. Nah, oke. Siapa jadi pemain utamanya di saham ini, guys? Oke, kita perlu tahu nih. Oke, pemain utamanya dari Kohenki ya kemarin ya. OMG guys. Dari kasusnya Kohenki ya kemarin nggak sempet nyata tau. Ada XC, Ajet, Ajet ya juga ikutan ya. Oh BQ. Oke. CC BQ. Oke. Kontributornya CC BQ. CC di sini juga lumayan isian ya di area sini bagus. Jadi ini kelanjutan guys. Kapan dia mau ngelanjutin ya tergantung bandar ya. Di hari ini oke. Bagus banget isiannya. AZ, FZ yang nyangkut di area atas ya. Cenderung buangan jadi CC kontributor walaupun kecil tapi oke lah. Kelihatan dari sini ya, kita cek dulu. Dari 17 September kita cek. Udah lama juga kan. Oh CC bagus guys. Oke, bagus. Untuk BSBK bagus, bakalan diangkat naik lagi. Tapi dramanya kita akan lihat ya. Ini udah pola. Sebenarnya dia mau naikin, tapi ternyata ada benturan dan bandar lain belum siap guys di hari ini. Jadi kita lihat juga ya dari polanya. Di area sini BSBK
Nah, transaksinya kan 16.000 ya dibanding di hari sebelumnya, dan hari ini sebenarnya dia udah nyoba naikin. Tapi siapa yang naikin kita bedah dulu. Siapa yang nyoba naikin di hari ini? Oke. Yang nyoba naikin itu XL, guys. CC, isian dan buangan juga. YU, YP. CGS ya. Oke, bagus banget. Ini masih polanya bandar buangan, jadi kemungkinan akan ada kelanjutan, guys. Karena sini CC masih belum buangan besar, guys. CC masih cenderung akumulasi. Jadi CC baru masuk lagi di area sini di area 87, guys. Oke. Jadi besok kemungkinan akan ada kelanjutan. Ada kelanjutan untuk kenaikan. Kalau ya untung-untung dapat 34% ya. Kita pantau besok. Ini akan aku masukkan ke tier 1 kita buat dipantau besok. Apakah ada bantingan? Nggak mungkin ada bantingan, guys. Karena apa? Karena XL udah lumayan tipis nih barangnya. Oh, masih gede ya. Ya udah ya. Toh di area sini pun dia masih ngikut, guys. Melihat dari pola bandarnya kan bagus ya. YP mana YP? Ya udah. Nah, jadi kalau cenderung besok akumulasian XL lebih banyak. Ini kan kalau kelihatan nih XL yang keluar ini 4B ya. Dari akumulasi XL baru ada 12B. Kalau XL retail baru itu FOMO lebih besar daripada yang keluar, berarti ini bisa diangkat dengan damai, guys. Tapi sepertinya perlu set way 2 hari kemungkinan. Tapi ya let's see ya, besok kemungkinan ada hal yang seru di BSBK. Kita tambahin listnya dulu. Tapi jangan lupa ya, masuknya ambil secukupnya aja, nggak perlu rakus ya guys. Karena ini potensi bantingannya juga besar seperti itu ya. Jadi lihat polanya aja. Kalau polanya cenderung dinaikin, ini kan sudah di atas nih polanya bandarnya. Jadi besok langsung naik ke atas. Ketika ini cenderung dinaikin masih belum ada bantingan, berarti volume atau antusiasme kontribusi untuk ngenaikin barangnya lebih tinggi daripada orang yang ngebuang barang. Jadi tetap fokus di area birunya ini. Seperti itu untuk BSBK kita masukin dulu di list tier 1 kita, guys. Di hari besok ya. Kenapa harus BSBK? Bagus, udah bagus pokoknya. Tapi nggak tahu ya apakah bandarnya kuat atau ya karena XL-nya kebesaran jadi bakalan nggak kuat, guys. Kita lihat aja ya. Kalau aku ngelihat dari pondasinya, CC masih kuat sih. CC masih isiannya masih ngeplus kan. Terus ada kontributor baru, ada YP juga baru masuk. Nah, YP ini kan retail baru juga, guys. Retail juga, jadi baku hantam dia retail XL sama retail ada MJ juga. Oh, oke lah, bagus nih. BSBK kita coba masuk di area 85 ya. Oke, besok akan ada kelanjutan. Kita lihat aja besok. Siapa tahu bisa nambah cuan kita lagi dari 27% mungkin 50%, guys. Oke lah. Itu aja dulu. Siapa tahu besok akan jadi hal yang seru. Kita pantau bersama dan sampai jumpa besok dan semoga menjawab ya pertanyaan tadi. Oke, itu aja dulu. Bye bye.